Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan beranggotakan saya sendiri, Gebi Ramdhani, dengan NIM 2006913. Kemudian ada rekan saya yaitu Eka Nuramdhani dengan NIM 2007076. Kemudian ada rekan saya juga Dian Pratiwi dengan NIM 2007085. Materi yang akan kami bawakan yaitu tentang mekanika. Materi yang pertama akan dibawakan oleh rekan saya yaitu Dian Pratiwi. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang mekanika. Mekanika dari bahasa Latin mechanicus, dari bahasa Yunani mechanikos, seseorang yang ahli di bidang mesin, adalah jenis ilmu khusus yang mempelajari fungsi dan pelaksanaan mesin, alat atau benda yang seperti mesin. Mekanika merupakan bagian yang sangat penting dalam ilmu fisika, terutama untuk ahli sains dan ahli teknik mekanika. Mekanika juga berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari gerakan suatu benda serta efek gaya dalam gerakan itu. Adapun cabang ilmu mekanika. 1. Mekanika statis, 2. Kinematika, 3. Dinamika. Yang pertama, mekanika statistika adalah cara matematika untuk mengekstrapolasi sifat termodinamika dari materi secara keseluruhan, berpijak pada gambaran molekular dari materi. Dua, kinematika adalah bagian dari mekanika klasik yang menjelaskan gerak sebuah titik ataupun benda dengan tidak memperhitungkan penyebab benda itu bergerak. Kinematika mempelajari gerak sebagai fungsi waktu. Kinematika bisa dibagi menurut dimensi ruang gerak itu terjadi. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai kecepatan tetap dengan rumus S sama dengan V kali T. Keterangan S adalah jarak, V adalah kecepatan, T adalah waktu. Contoh soal gerak lurus beraturan. Sepeda motor menempuh jarak 144 km dalam waktu 2 jam. Kecepatan sepeda motor tersebut adalah diketahui S sama dengan 144 km, T sama dengan 2 jam, ditanyakan kecepatan. Jawab, T sama dengan S per T sama dengan 144 per 2 sama dengan 72 km per jam. Selanjutnya, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus yang mempunyai percepatan tetap. Artinya, kecepatan gerakan si benda ini berubah. Bisa bertambah cepat atau bertambah lambat, tapi secara teratur dengan rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat atau V T sama dengan V0 ditambah A kali T. Keterangan V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, A percepatan, T waktu, S jarak. Contoh soal, sebuah benda bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon kuadrat
dari keadaan diam. Hitunglah jarak dan kecepatan yang ditempuh benda tersebut setelah 10 detik berturut-turut. Diketahui A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat, T sama dengan 10 sekon, ditanyakan PT dan S. Jawab, karena benda bergerak dengan kecepatan tetap, maka PT sama dengan V0 plus A kali T sama dengan 0 plus 5 kali 10 sama dengan 50 meter per sekon. Jarak yang ditempuh benda S sama dengan V0 kali T plus setengah A kali T kuadrat. S sama dengan 0 kali 10 plus setengah kali 5 kali 10 kuadrat. F sama dengan 0 ditambah 2 kali 5 kali 10 kali 100 sama dengan 250 meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Tedian. Selanjutnya dinamika. Dinamika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana gerak suatu benda dengan memperhatikan penyebab terjadinya gerakan pada benda tersebut. Pada contoh kasus buah kelapa jatuh dari pohon di atas, dalam kinematika yang dikaji adalah kecepatan buah kelapa yang jatuh dari ketinggian pohon serta waktu yang diperlukan buah untuk sampai di tanah tanpa memperhatikan perlambatan yang disebabkan oleh hambatan udara. Sedangkan dalam dinamika yang dikaji adalah kecepatan buah kelapa jatuh dari pohonnya dengan memperhitungkan perlambatan yang disebabkan hambatan udara. Selanjutnya, Teh. Pesawat sederhana. Yang pertama, katrol. Dalam ilmu fisika, katrol adalah roda yang berputar tetapi tidak berjalan yang berfungsi untuk menarik dan mengangkat benda. Katrol digunakan bersama-sama dengan tali atau rantai yang dilingkarkan di sekeliling alur katrol. Salah satu ujung diikatkan dengan beban yang akan ditarik atau diangkat, sedangkan ujung lainnya tempat gaya kuasa bekerja. Benda akan lebih mudah terangkat dengan katrol daripada tanpa katrol. Hal ini telah banyak dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, penggunaannya pada sumur tali timah. Jenis-jenis katrol. Yang pertama ada katrol tetap tunggal. Katrol tetap tunggal adalah satu katrol yang ditambatkan pada tempat tertentu sehingga posisinya tepat. Katrol ini tidak dapat bergerak bebas. Tujuan katrol tetap adalah untuk mempermudah melakukan usaha dengan cara mengubah arah gaya dan tidak berfungsi melipat gandakan besar gaya. Katrol tetap tunggal, gaya kuasa yang digunakan untuk menarik beban sama dengan besar bebannya, yaitu W sama dengan F, dengan lengan kuasa dan lengan beban sama panjang. Dengan kata lain, keuntungan mekanis katrol tetap adalah 1. Rumus katrol tetap yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Dengan keterangan, W itu berat benda, LB lengan beban, F gaya kuasa, dan LK lengan kuasa. Yang kedua, katrol bebas bergerak. Katrol bebas bergerak adalah katrol yang tidak dipasang di tempat yang tetap sehingga dapat berpindah-pindah.
Beban digantung pada bagian poros atau sumbu katrol dan dihubungkan dengan tali. Pada katrol bebas bergerak, gaya yang kita perlukan untuk menarik beban lebih kecil daripada berat beban yang kita tarik. Contoh katrol bebas bergerak dalam kehidupan sehari-hari adalah alat perangkat peti di pelabuhan. Rumus katrol bebas bergerak yaitu W dikali LB sama dengan F dikali LK. Panjang lengan kuasa 2 kali panjang lengan beban, atau LK sama dengan 2LB, atau LK per LB sama dengan 2. Yang ketiga, katrol majemuk sistem katrol atau takal. Katrol majemuk adalah katrol. Katrol majemuk dapat menggabungkan 2, 3, atau 4 katrol. Katrol majemuk digunakan untuk mengangkat benda-benda yang sangat berat. Makin berat suatu beban, makin banyak katrol yang perlu digabungkan. Katrol majemuk banyak digunakan pada derek-derek besar. Derek-derek ini dapat mengangkat beban yang sangat berat. Katrol majemuk terbagi menjadi 2 macam, yaitu katrol majemuk berganda dan katrol blok berganda. Rumus keuntungan mekanis yaitu pada katrol majemuk adalah sejumlah tali yang digunakan untuk mengangkat beban. Rumusnya Km sama dengan W per F sama dengan N, atau Km sama dengan LK per LB sama dengan N, dan N yaitu jumlah tali atau jumlah katrol. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Gebi. Silakan Teh Gebi. Materi yang selanjutnya yaitu pengukit. Pengukit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Prinsip kerja pengukit adalah dengan gaya kecil, beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Jika lengan beban pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Berdasarkan posisi titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya, pengukit dibedakan menjadi 3, yaitu pengukit jenis 1. Pengukit jenis 1 adalah pengukit yang titik tumpunya berada di antara titik beban, titik kuasa. Jenis ini merupakan bentuk dasar dari suatu pengukit. Contoh pengukit jenis 1 adalah jungkat-jungkit, gunting, tang, palu, linggis, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada pengukit jenis 2. Pengukit jenis 2 yaitu suatu pengukit dikatakan berjenis 2 jika titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Contoh pengukit jenis 2 adalah gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengukit jenis 3. Pengukit jenis 3 adalah pengukit yang memiliki titik kuasa di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pengukit jenis 3 adalah pinset, alat pancing, stapler, lengan saat memegang benda, dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Dari materi yang rekan-rekan saya sudah sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa mekanika adalah cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan perilaku benda yang menjadi subjek gaya atau perpindahan, dan efek selanjutnya pada benda tersebut pada lingkungan mereka. Cabang ilmu mekanika ada 3, yaitu mekanika statistika, kinematika, dan dinamika. Pesawat sederhana yaitu alat untuk mempermudah pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari. Pesawat sederhana terdiri dari katrol dan pengukit dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.